Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan pribadi bahkan keluarga saya. Saya merasakan sukacita di dalam kehidupan di pagi hari ini. Sehingga saya ingin membagikan bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara terkasih. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Di pagi ini saya akan membawakan sebuah topik tentang nasib. Tentunya nasib adalah merupakan kata yang populer di dalam kehidupan kita di saat ini. Karena manusia pada umumnya, masyarakat pada umumnya mengkonotasikan nasib itu suatu keadaan yang tragis, suatu keadaan yang tidak disenangi oleh manusia pada umumnya. Ketika orang jatuh ke dalam berbagai macam tantangan, kesulitan hidup, sering orang mengatakan, ya mungkin itu sudah nasibnya. Tetapi kalau ada orang berhasil sukses di dalam hidup, jarang orang berbicara tentang nasib. Tetapi orang berbicara tentang keuntungan dan kesuksesan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bagaimanakah pandangan Alkitab terhadap nasib itu sendiri? Kita dapat baca pada kitab Yeremia pasal 29, ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sangat jelas bagi saudara dan saya bahwa Allah tidak pernah merancangkan sesuatu yang buruk bagi manusia itu sendiri. Sejak manusia diciptakan oleh Tuhan, pertama-tama Adam dan Hawa, Allah memiliki rancangan yang begitu indah bagi kehidupan manusia ciptaannya. Namun oleh karena dipikat keinginan dan hawa nafsu itu, yang membuat manusia itu sendiri tidak lagi tunduk dengan firman Allah, tetapi dia tunduk dengan kepentingan dan keinginan, keegoisannya sendiri. Sehingga manusia itu jatuh ke dalam dosa. Dan dosa itu membawa maut bagi manusia itu sendiri. Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, Allah tidak pernah memaksakan bagi saudara dan saya untuk melakukan kehendak Allah. Namun dalam firman Tuhan menegaskan bahwa ada konsekuensi yang saudara dan saya terima ketika kita berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Dan juga ada konsekuensi yang saudara dan saya terima ketika kita berjalan di luar daripada kehendak Allah. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, apakah sebuah konsekuensi yang kita terima ketika kita berjalan bukan sesuai dengan firman Allah? Kita tidak dapat mengetahui apa-apa yang akan kita terima. Yang pasti kita tidak berjalan dengan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup ini. Tetapi bagi orang yang senantiasa berjalan dalam kehendak Allah, Allah akan memberkati perjalanan kehidupan orang-orang yang senantiasa taat dengan kehendak Allah. Dalam perjalanan hidup ini, ketaatan kita dengan firman Tuhan tidak selalu diukur dengan sebuah kekayaan, jabatan, pangkat,
harta yang melimpah, sosial ekonomi kita yang meningkat. Itu bahkan semua hal itu diinginkan oleh orang yang tidak mengenal Allah, itu pun menginginkan hal yang demikian. Tetapi Tuhan sangat peduli dan sangat tahu tentang apa yang dikehendaki oleh saudara dan saya. Tetapi Tuhan mau kita semua taat dan melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Tuhan tahu apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Tetapi yang paling utama, bagaimana kita berjalan di hari ini, membuka lembaran baru di hari ini, dengan senantiasa bersandar kepada Tuhan. Kita tidak perlu menggurui Tuhan, apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan mengetahui tentang apa yang kita butuhkan di hari ini. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, mari dasari hidup kita di hari ini melangkah, berkarya, untuk senantiasa berjalan dan berkarya di dalam pimpinan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara dalam tugas dan pekerjaan, bahkan dalam pergumulan. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan buat kita untuk kita senantiasa menjadi berkat buat sesama manusia di hari ini. Terpujilah Yesus Kristus dengan firman-Nya. Amin.